Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat Paskah, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan pada perayaan Paskah pertama bagi kita, yang saya akan bacakan dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paskah adalah titik balik bagi keimanan orang Kristen. Kenapa saya katakan titik balik dan titik awal kebangkitan iman kita secara rohania? Karena dari ketakutan ketika Tuhan Yesus disalibkan pada Jumat Agung, kemudian timbul keberanian mendengar bahwa Yesus telah bangkit. Dari keputusasaan, kemudian murid-murid bangkit pengharapan yang luar biasa. Dari duka yang betul-betul merontokkan semangat, bangkit kemudian sukacita untuk bersaksi. Lebih daripada itu, kebangkitan Tuhan Yesus membuka cakrawala yang baru dan fokus titik pandang umat yang baru, yaitu dari memperhatikan dunia, kemudian dibawa kepada satu fokus yang baru, memperhatikan surga. Maka dunia bukan tujuan, dan segala hal pencapaian di dunia sekali lagi bukan tujuan, tetapi tujuan yang utama adalah surga, mahkota kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Itulah yang ditawarkan dalam perayaan Paskah ini menjadi perenungan bagi kita untuk mengubah kita. Apa yang kita perhatikan? Tuhan Yesus atau Paulus mengatakan di sini, di dalam firman Tuhan hari ini, di ayat 2 dikatakan demikian, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang iman kita. Karena itu saudara-saudaraku, yang pertama kita melihat kematian itu bukan lagi akhir dari segala sesuatu dalam kehidupan. Bila kita melihat kematian adalah akhir dari segala sesuatu, maka kita akan meratapi dengan sedih kematian itu. Karena kita berpikir itulah perpisahan terakhir. Tapi harus dilihat, kematian justru adalah awal kebangkitan menuju kehidupan yang baru untuk menerima mahkota kehidupan dari Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita dapat berseru seperti Paulus mengatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Yang kedua, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus bukan hanya di dunia, tetapi sampai ke surga. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19, Paulus mengatakan, kalau atau jika kita hanya di dunia ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Yesus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari seluruh manusia. Maka fokus kita mengikut Yesus bukan sekedar sukses di dunia, tetapi supaya kita memperoleh mahkota kehidupan. Maka demikianlah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan semangat kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus yakin dan percaya dan melihat semua persoalan dari perspektif iman. Kita harus meyakinkan diri bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari masalah, Tuhan Yesus lebih besar dari pergumulan, Tuhan Yesus lebih besar daripada semua hal yang kita takutkan yang menghadang di depan. Maka dalam apapun persoalan yang kita hadapi, kita harus fokus kepada Yesus. Apapun yang kita takutkan, percaya sajalah, kalau kita kekurangan makanan, percaya saja Tuhan dapat mengubah batu menjadi roti. Yang penting kita percaya. Ingat, umat Israel di padang gurun dipelihara 40 tahun, diberikan manna roti surgawi. Yang kedua, ketika kita menghadapi sakit penyakit misalnya, jangan fokus kepada penyakitnya. Kalau fokus kepada penyakitnya, maka penyakit itu bertambah parah. Tapi fokus kepada Tuhan Yesus, dengan satu iman percaya, segalanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus kuasanya lebih besar daripada penyakit itu. Demikian juga tentang masa depan. Jangan khawatir tentang hari besok. Hari besok punya kesusahan sendiri.
Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita pada masa lalu, Dia memberikan hidup pada masa kini, adalah juga Tuhan yang menyediakan masa besok yang lebih indah daripada hari ini. Maka dengan demikian, sekali lagi, kita fokus melihat Yesus yang menyediakan hal yang lebih baik. Demikian juga kematian. Jangan fokus kepada kematiannya, tapi fokus kepada Tuhan Yesus yang membangkitkan kita hidup menuju kehidupan yang kekal. Yang kedua, yang berikut yang kita lihat di sini, Paskah memberangkatkan kita, mengubah kita jadi berani bersaksi. Karena Yesus hidup, maka kita harus bersaksi dalam kehidupan kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kebangkitan-Mu. Karena Tuhan hidup, maka kami punya pengharapan yang baru. Maka kuatkan, mampukan kami melihat seluruh masalah yang kami hadapi, memandang jauh ke belakangnya, untuk fokus kepada Yesus Kristus yang lebih besar dari semua permasalahan kami. Maka dengan demikian, dalam penderitaan yang berat sekalipun, kami masih tetap boleh bersuka cita di dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, kuatkan, mampukan kami melakukannya, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.